OPD yang ditangani pajak. Nah, ini sebenarnya kita harus masing-masing kita punya staff ada yang membahas sehingga kita briefing dengan pertanyaan di fokus kerjanya masing-masing. Lebih dari itu, saya pikir kabit pajak dan kabit pendapatan lain-lain, kabit pasar ini teman-teman ini kan muncul dari dinas ini. Sedangkan kabit eksekusi ini yang baru muncul dari tempat lain, bukan di sini, pasti dia beradaptasi dengan kita. Yeah. Nah, tapi kalau yang kinerja kerja di sini, ya pasti kita menguasai semua. Jadi saya pikir dapat sampaikan untuk kita semua. Yep. Nah, jadi itu yang menjadi semua untuk kita. Waktu saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih. Siapa? Adik ini dia nama siapa? Nama siapa? Rita. Minta maaf, Rita. Iya, Rita. Dalam setiap rapat kau petugas harus notulin tanpa harus ini wajib. Jadi hari ini kak kasih tugas itu sudah. Jadi setiap diskusi kak apa saja semua harus ada ceritanya. Baru kita dapat intisari dan hasil cerita itu apa. Nanti kita rumuskan dalam mungkin usul saran terahan ke bupati. Ini pemikiran kami tentang dinas ini. Ini diskusi kami di hari ini. Jadi kalau saya setelah mulai hari ini kita duduk setiap Senin itu kita rapat begini. Kita rapat yang pertama kita bahas program yang kita putuskan di hari Senin ini kita kerja apa minggu ini. Apa jadwalnya. Siapa kerja apa bikin apa. Nanti setelah Jumat kita evaluasi bahas kembali. Mana kekurangan, mana yang sudah kita selesaikan, terus rekomendasinya apa di minggu itu. Nah, nanti hari Senin lagi kita progres yang baru kita diskusi begini. Baru langsung diskusi tugas jalan. Sehingga saya berharap begini, teman-teman yang pertama kerja jangan cari sesuatu. Tapi belajar untuk kerja beri sesuatu. Itu nilai hidup. Beda daripada kita cari sesuatu. Oke. Jadi sambil diskusi cerita, mari masuk. Semua yang ada masuk. Jadi memang sebenarnya saya tadi kasih info di grup. Kalau ada yang buka WhatsApp. Bahwa hari ini pertemuan saya dengan staf bidang pajak. Begitu. Jadi makanya hari ini saya suruh si Bu Sawer pegang bolpen dan kertas catat itu. Pegang atau ada absen satu kah? Baru kita lihat di absen itu urutan per bidang itu siapa di mana, siapa di apa. Baru hari ini staf yang belum ada di dalam bidang-bidang kita libur hari ini nih intelnya gini. Kita diskusi, kita sepakat tidak staf ini kita libur semua dulu, jadi staf dulu. Semua jadi staf biasa. Kami ini baru nanti menjadi contoh saya butuh siapa-siapa. Karena pekerjaan saya ini butuhkan orang seperti ini begitu. Baru nanti setelah begitu Pak Kabit Retribusi seperti apa. Berarti orang yang mendampingi dia harus orang seperti ini gitu. Saya bicara sedikit terkait dengan Pak Kabit bidang retribusi dia retribusi pendapatan lain-lain dia punya tugas. Dia punya tugas itu akan berhubungan dengan kerja tugas kita. Yang pertama berhubungan dengan beliau kelola semua OPD yang ada di wilayah Sorong Selatan. Itu fungsinya dia hari-hari. Setiap Senin begini kita rapat, beliau menyurati OPD mana yang pengelolaan pajak retribusinya. Jadi kalau OPD mana, bahwa minta audiens besoknya hari Selasa. Kita datangi mereka, kok presentasi objekmu yang ada di sini itu apa-apa. Capaian minggu ini itu apa. Tidak ada apa. Volumenya baru kita hitung sama-sama. Rata-rata satu hari itu bisa dapat berapa. Kenapa tidak masuk di Kasda? Kenapa tidak store ke bendahara umum di Dispenda? Supaya proses pengawasan kita tuh jalan begitu. Nah itu dia punya fungsi. Yang nanti kita akan lakukan penetrasi, kita bikin dulu estimasi objek dulu. Macam Dispenda, itu objeknya apa-apa. Melekat di bidang mana. Di bawah koordinator siapa, contoh. Staf yang menangani langsung itu siapa. Contoh seperti saya pajak, saya bicara tentang pajak. Sebentar, ini pertemuan diskusi awal. Pertemuan berikut di hari Senin nanti, kita datang kita pegang Undang-Undang 28 dengan Perda kita. Semua staf yang kamu belajar sekali, karena saya akan uji semua. Kalau kau tidak mengerti, kau jangan di lapangan begitu. Nanti akan muncul pertanyaan komplain wajib pajak, kita bingung gitu. Akhirnya kita gunakan emosi marah-marah, tidak boleh. Kita intelektual, kita semua orang itu begitu. Coba kita gunakan sistem mekanisme pelayanan yang teratur, yang lembut supaya
orang merasa memiliki kabupaten ini dia bayar pajak dengan ikhlas begitu, itu bisa ikhlas tanpa harus dipaksa-paksa. Jadi contoh seperti kita di pajak, saya bicara khusus pajak karena memang bidang saya. Kita pajak itu orang yang pertama itu pajak saja dulu. Pajak tuh dia berurusan dengan hotel. Satu. Dia hotel dia punya keterkaitan kepada rumah sewa dan rumah kos. Yang nanti kita akan bagi tugas siapa di kompleks mana, dia data siapa berumah kos. Karena begini, pajak ini bukan sesuatu yang kita paksakan orang bayar, tapi kita numpang dia punya usaha, dia pungut pajak sekali di orang yang pengguna jasa begitu. Ya, jadi macam rumah itu kita datang punya, siapa yang tinggal kos itu setiap bulan dia bayar, kita bikin kita punya bilnya, nota pajaknya, kasih ke dia, bahwa dia nanti nama usahanya apa, siapa yang bayar bulan ini, berapa banyak, dia kali 10%, itu langsung yang bayar, yang tinggal tuh yang dia bayar, dia cuma bantu pungut, dia simpan. Kita tinggal siapa sih setiap minggu tuh kontrol, cek di dia rumah, dia orang. 10% dari bulan ini yang yang bayar sewa kop rumah bayar mana, gitu. 10% dari begitu pun hotel, siapa yang mengawasi hotel, begitu. Kita taruh bil hotel kita di sana, acara apapun dia harus tulis listnya semua di situ, main makan apa, berapa banyak, supaya kita tahu volume 10% dari nilai pengguna jasanya di situ untuk dia bayar pajak itu apa. Itu yang kita kasih tahu supaya jangan dia bayar pajak seolah-olah dipaksakan dia ambil sesuatu dari untungnya, dia enggak, kita numpang dia usaha saja begitu. Itu pajak. Dia berhubungan kepada warung makan. Hari ini saya tahu staf saya supaya saya bagi tugas langsung. Besok hari Senin turun, kok petugas nanganin bakso, kotanya semua bakso tuh yang ada di satu kota Teminabuan di wilayah Mosuaren di ini tuh berapa banyak bakso. Dia pun nama pemilik siapa, nama usaha baksonya apa, terus dia punya volume satu hari tuh rata-rata tuh dia bisa berapa porsi habis. Contoh bakso tuh kan tidak terlepas, tidak di situ juga ada mie ayam. Contoh, mie ayam tuh satu hari tuh berapa porsi habis, mie ini berapa porsi habis. Nanti dalam sistem penetapan pajak kita adalah dia setiap yang makan itu bayar begitu. Jadi dia makan misalnya 10.000 kali kita punya pajak 10%. 10% dari 10.000 berarti 1.000. Dia harus tambah 1.000, jadi harus bayar 11.000 begitu. Wah, yang rata makannya. Jadi dia hanya bantu numpang usahanya, kita hanya bantu numpang usahanya, dia pungut pajak dari setiap orang yang pengguna jasanya. 1.000 dia pisah. Kita taruhlah kwitansi kita cetak semua begitu. Taruh di warung-warung dia. Jadi data dulu berapa banyak warung bakso, berapa warung yang berhubungan dengan lalapan-lalapan itu, terus berapa warung biasa yang jualan biasa, berapa kafe-kafe. Kita tahu dulu jumlahnya berapa banyak, alamatnya di mana, siapa punya, datang langsung dikasih data langsung, satu orang bikin datanya, daftar apa setiap itu wajib usaha karena nama usaha itu. Setiap ini baru dari situ kita ngundang mereka per kelompok begitu. Warung bakso kamu hari ini datang kita rapat, dan datang kita undang mereka ke kantor. Kita rapat baru kita bicara aturannya. Undang-undang tuh begini, peraturan bupati tuh begini, perda kita tuh begini, urutannya itu. Undang-undang 28 tuh bicara tentang apa, aturannya apa, ditindaklanjut oleh. Kita bahas gitu. Undang-undang kita ini jabarannya kepada perda ini sudah mana begitu. Perda ini sudah mencakup apa saja yang sesuai dengan undang-undang, dia sudah cover semua kah belum begitu. Kalau belum dari perda apa yang kita harus siapkan, kita siap, ada tim yang kita siapkan untuk dia rancang itu peraturan daerah. Paham toh? Baru nanti kita bikin kajian baru kita berkonsultasi teman-teman di bagian pajak, bagian hukum, kita datangi ke DPR, kita audiens mereka, kita bahas ini. Rujukan persiapan untuk mereka melakukan penetapan terhadap peraturan daerah yang merujuk kepada objek yang sudah ada dalam undang-undang yang kewajiban kita untuk memungut gitu. Jadi harapannya adalah semua orang tahu fungsi tugasnya. Hari-hari itu datang untuk kerja begitu loh. Tidak datang hanya duduk-duduk baku lihat-lihat tugas itu apa begitu. Dan itu yang nanti saya akan berlakukan, dan saya pastikan saya teman-teman di kabit yang lain akan mengikuti, karena kita semua bagi tugas habis tiap hari datang terima laporan begitu. Kendalanya di mana? Begitu. Dan setiap Senin begini kita bahas sama-sama. Senin itu kita rapat aja kalau datang. Jumat itu tidak ini, kita kerjanya slow.
dalam arti kita datang olahraga, ada yang di rumah ada punya berkat buah ya, pepaya kah, jambu kah, bah kumpul sudah toh bikin es buah kah, toh makan sama-sama, toh senam sama-sama, main futsal sama-sama. Begitu, artinya cara mengikat kekeluargaan itu tipsnya begitu. Oke, saya kira nanti begitu. Jadi bahwa dari proses ini adalah saya butuh staffnya saya itu apa, baru nanti tuh seperti ada nanti tetap masuk gabung di bidang pajak. Herman tetap ada di bidang pajak. Terus Bosawer si siapa, Bless dengan siapa tuh? Terus ibu nanti tetap dampingi ini siapa, pendapatan yang lain. Ini siapa nih berdiri di pintu nih? Nur. Minta maaf, saya belum familiar dengan nama-nama jadi saya harusnya ulang-ulang. Soalnya nanti saya itu. Oh, dampingi bos. Artinya nanti apa kalau bos datang, saya kemarin saya izin saya hampir berapa hari itu tidak ada di Tembilabuan. Saya puanak, ibu tanya saya. Nah terus. Kemarin kan rapat cari bapak toh. Iya. Kita kiranya bapak masih ada di Jawa Lebaran toh. Iya. Jadi kemarin rapat, jadi saya ibu semua kali-kali datang. Tapi bapak kan kita kiranya bapak belum tidak ada. Iya. Jadi cuma Pak Obet. Ya saya tahunya kira bapak belum datang. Iya. Pak Victor ada semua, cuma Pak Ibu Kabit. Akhirnya rapat dilaksanakan atau tidak jadi? Jadi. Sampai jam 4 ya. Dari jam. Tapi saya begini, gestur ibu terhadap saya marah begitu atau tidak? Iya, cuma kan tanya Kabit karena untuk pengenalan Kabit kemarin kan pengenalan Kabit. Jadi makanya ibu. Jadi hasil rapat kita juga kan ini video nih, saya punya vlog sendiri kan ada YouTube. Saya kan juga YouTuber begitu. Jadi ndak usah nanti kamu semua kita jadi artisnya begitu, jadikan artisnya. Bercanda jadi gini teknologi. Jadi kita kerjaan ndak usah ini karena begini, saya akan bangun webnya Badan Pendapatan Daerah yang semua dia punya alur kegiatan setiap hari itu orang tahu begitu. Macam hari ini nih turun tagihannya berapa, contoh you tagih berhubungan dengan pajak di wilayah Kayen, jumlahnya berapa banyak, surat pajak yang keluar tuh udah berapa banyak, nilai uang yang harus kau dapat satu hari itu berapa. Itu tuh surat kita keluar, informasi kita keluar tuh di web, kita kerja secara orang tahu begitu. Aku pulang kok laporan berapa, orang tahu yang stok pajak hari ini Herman, contoh berapa banyak yang di store masuk kas daerah. Jadi aliran uang kita mengalir ke kas daerah tuh tiap hari orang tahu gitu. Jadi kita kerjanya enggak dari rumah pun kita dulu kerja karena kita sepuh web begitu. Macam contoh saya begini, bagaimana di bawah kalau teman-teman butuh, saya juga tetap layani orang, saya di sini juga layani kamu gitu. Saya hanya bagi tugas karena saya mau ngajar kamu jadi orang cerdas. Itu mekanisme cara kerja. Yang mana setelah bagi tugas, saya hanya kontrol output dari hasil kerjamu sampai di mana begitu. Itu yang mungkin ini sehingga izin Ibu Kepala Seksi Pajak, Ibu Kalele, Kaisala, minta maaf, hampir saya berapa hari itu pas Lebaran, Pak Kambu meninggal itu saya di Sorong, kita kegiatan di Sorong tuh pelantikan